Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semuanya? Semoga saja Anda selalu mendapatkan lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Stoma bin Abi Nasr akhirnya bisa hadir untuk menemani Anda semuanya selama 1 jam ke depan dalam program yang sudah sangat amat lama sekali dinanti. Program apa itu? Sekolah Fikih. Sekarang kita berada di level 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu fikih, dan episode perdana atau episode 1 di mata kuliah pengantar ilmu fikih ini kita akan membahas tentang pengertian fikih yang akan dikupas tuntas oleh narasumber dan Ustadz kita, dosen kita yang sudah hadir di studio kita, yaitu Ustadz Ahmad Sarot LCMA. Mari kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mulai perkuliahan ini Ustadz. Alhamdulillah. Ini episode perdana, dan di episode perdana ini pembahasannya saya kira sangat amat menarik, mengetahui tentang dasarnya ilmu fikih, yaitu dari sisi pengertiannya. Betul. Nanti di segmen pertama ini kita akan bicara tentang pengertian dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Dan selama 5 segmen ke depan nanti kita akan bicara perbedaannya dengan syariah, perbedaan fikih dengan disiplin ilmu yang lain, fikih di zaman Nabi, dan seterusnya. Maka kita mulai Ustaz tentang perbedaan pengertian fikih dari sisi bahasa dan secara istilah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang pengertian dari kata fikih, itu 3 huruf, fa, qaf, dan ha. 3 huruf. Ya, fiqh. Secara bahasa dia berarti memahami, paham, mengerti. Tetapi para ahli bahasa membedakannya menjadi 2 macam pengertian secara bahasa. Ya. Ada yang pengertian pertama disebut dengan al-fahmul mujarrad. Artinya mengerti secara sekilas saja, secara kulit-kulit luarnya saja, tidak mendalam. Itu juga fikih. Itu makna fikih. Tapi juga bisa makna yang kedua secara bahasa, yaitu al-fahmu ad-daqiq. Pemahaman yang daqiq, yang mendalam, yang luas, dalam arti sangat-sangat mengerti secara mendalam. Nah, 2 makna bahasa ini kalau kita coba cari konsiderannya di dalam teks ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan. Oh, ada ya? Ada kata dengan fikih 2 makna dengan itu. 2 makna bahasa itu. Yang pertama fahmul mujarrad, dan yang kedua dengan al-fahmud daqiq. Yang al-mujarrad atau yang memahami secara sekilas itu aja, bisa kita baca dalam surat Hud. Surat Hud ayat 91, di mana di situ ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak terlalu banyak mengerti apa yang engkau katakan. Tidak terlalu banyak mengerti. Ma nafqahu katsiran. Menggunakan kata nafqah, faqaha juga itu. Faqiha yafqahu, dan itu adalah domirnya kami, nahnu, kami tidak terlalu mengerti. Artinya tahu sih, tapi nggak dalam-dalam amat. Sekilas saja. Atau di dalam surat An-Nisa ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Fama lihaula'il qaum, kenapa mereka kaum itu la yakaduna yafqahuna haditha, hampir-hampir tidak memahami perkataan. Nah, itu dikatakan la yakaduna yafqahuna haditha, memahami sih tapi kayak enggak paham juga, karena sekilas gitu ya. Itu 2 ayat yang menggambarkan tentang makna fikih dalam arti al-fahmu al-mujarrad. Hud 91 dan An-Nisa 78. Iya. Kalau yang maknanya bukan al-fahmul mujarrad, al-fahmud daqiq gitu. Al-fahmud daqiq. Mendalam. Itu kita bisa baca di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 122, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Kata ini ya, liyatafaqahu fid din. Ini kisah tentang para sahabat Nabi yang gemar sekali untuk bepergian, ya, untuk ikut dalam peperangan, medan jihad. Karena semuanya itu euforia, ikut jihad.
Maka kemudian ada sedikit teguran dari Allah, jangan semuanya ikut jihad, ikut perang, ya kan? Ya setidaknya falaula nafara min kulli firqatin minhum, adalah beberapa orang dari mereka, dari firqah-firqah itu, kelompok-kelompok itu, taifatun, sekelompok sahabat yang tetap di Madinah, berkumpul bersama Nabi, melingkar bersama beliau. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami, memahami, mempelajari secara dalam ilmu-ilmu agama tentang hukum-hukum. Ya. Fikih dengan makna al-fahmud daqiq. Ya, al-fahmud daqiq. Pemahaman yang mendalam. Dan itu ada konsiderannya. Kenapa kok harus memahami secara mendalam? Karena nanti mereka punya tugas, ada beban di pundak mereka. Tugasnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ayat lanjutnya itu. Terusan dari ayat ini adalah agar nanti mereka bisa mengajar. Ya, liyunziru qaumahum, untuk bisa memberikan peringatan, mengajarkan lagi kepada, kalau orang fahamnya cuma sekilas-sekilas. Mungkin untuk dirinya dia faham, tapi buat orang lain dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena toh dia sendiri pemahamannya juga masih agak separuh, sekilas-sekilas. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam ini dibutuhkan agar nanti dia bisa mengajarkan lagi pada orang lain. Karena orang yang pemahaman cuma sekilas, pastinya dia sulit untuk bisa memahamkan orang lain. Tentu. Dia saja tidak paham, apalagi memahamkan orang lainnya, ya kan begitu. Nah, itu adalah dua makna kata fikih secara bahasa: al-fahmul mujarrad, memahami secara sekilas, dan al-fahmu ad-daqiq, memahami secara mendalam, dalam arti sangat-sangat menguasai, dan kalau disuruh mengajarkan lagi bisa. Itu secara bahasa al-fahmu, baik yang daqiq maupun yang mujarrad. Yang kedua, secara istilah, fikih itu tentu punya definisi dan pengertiannya. Definisinya adalah jadi begini, kalau kita bicara pengertian fikih secara istilah, kita harus melihat dulu ini menurut versinya siapa. Ada banyak versi gitu dong, ya kan? Karena setiap orang, mungkin setiap zaman gitu ya, itu punya pemahaman sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Betul. Ya kan? Iya. Kalau secara di masa Nabi, kata fikih itu sendiri kebanyakannya tidak dimaknai seperti yang kita maknai sekarang. Berarti definisi yang dimaksud mungkin tidak ada di zaman Nabi itu ya? Ya, sebenarnya memahami dalam arti fikih seperti sekarang di zaman Nabi ada ya pastinya. Cuman istilah yang digunakan bukan fikih. Nah, kalau kita di zaman sekarang memahaminya itu dengan definisi yang boleh dibilang sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli fikih itu sendiri ketika mereka menyebut kami ini ulama fikih dan kami ini mempelajari fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Itu tidak lain adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu takrif yang sudah boleh dibilang sepakatlah seluruh di antara para ulama ahli fikih ketika mereka mendefinisikan fikih. Sebab nanti sebelum itu memang ada masa di mana fikih itu masih difahami terlalu global, ya, didefinisikan dengan cara yang masih terlalu luas. Contohnya? Misalnya Imam Abu Hanifah itu menyebut fikih itu dia punya dua istilah, al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar. Apa itu al-fiqhul akbar? Ternyata kalau dengan bahasa kita sekarang, al-fiqhul akbar yang dimaksud oleh beliau itu ternyata adalah akidah. Tapi disebut fikih. Beliau menyebutnya dengan istilah fikih, gitu kan. Nah, ini juga nanti perlu kita luruskan begitu. Sedangkan ada juga yang fikih yang asghar itu, yang beliau katakan ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya, mengenal jiwa manusia, mengenal sosok manusia, ma laha wa ma 'alaiha, apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi bicara tentang hak dan kewajiban manusia, itu pun sebenarnya juga masih terlalu global, terlalu luas, terlalu global, tidak mencerminkan apa yang kita maksud dengan istilah fikih di dalam dunia ilmu fikih itu sendiri, dalam disiplin ilmu fikih. Jadi yang kita pakai adalah definisi yang tadi itu ya. Al-ilmu ini sudah disepakati oleh kebanyakan para ulama. Tadi definisinya cukup panjang, Ustaz. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha. Ya, jadi kalau kita boleh breakdown itu ada setidaknya ada 5 poin. Ada 5 poin di dalam definisi di dalam definisi itu. Ya, poin-poinnya itu adalah pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Terus yang kedua bil ahkam, hukum-hukum, ya kan? Yang ketiga asy-syar'iyyah. Jadi ilmu hukum syariah.
Kemudian yang keempat al-amaliyah. Al-amaliyah. Yang bersifat amaliyah, dan yang nomor 5 yang terakhir al-muktasab min adillatiha, yang diambil dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah. 5 poin gitu. Ada 5 poin itu. Ini nanti perlu kita kita breakdown satu persatu untuk bisa lebih memahami secara lebih detail lagi, secara lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan ilmu fikih itu sendiri secara istilah. Definisi ya, secara istilah atau definisi para ulama fikih yang memang kita, sebab apa? Sebab kalau kita tidak sepakati di awal, nanti kita bicara fikih ternyata maksudnya beda. Nah, gitu kan? Ini pentingnya ketika kita bicara segala sesuatu secara ilmiah, kita harus batasi dulu. Yang dimaksud dengan fikih menurut istilah kita, istilah para fuqaha ahli fikih itu adalah ini. Di luar ini pokoknya 5 poin itu. 5 poin itu. Di luar ini berarti bukan fikih yang kita maksud. Mungkin orang lain boleh saja menggunakan istilah fikih, tapi bukan wilayah pembicaraan kita. Sepertinya 5 poin ini masing-masingnya harus dijelaskan secara mendetail. Betul, iya. Tapi karena waktu kita terbatas di segmen yang ke-1 ini, penjelasan detailnya bisa antum lanjutkan nanti di segmen yang kedua. Baik. Para pemirsa, seperti apa penjelasan tentang definisi al-ilmu bil ahkam dan seterusnya tadi? Kita akan menyimaknya dari jawaban Ustaz Ahmad Syarot nanti di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Kita sekarang berada di segmen yang kedua untuk melanjutkan pembahasan tentang definisi fikih secara istilah. Tadi definisi secara bahasa sudah dijelaskan, ada konsiderannya juga di dalam Al-Quran. Nah, secara istilah ternyata definisinya panjang, ada al-ilmu bil ahkam asyariyah dan seterusnya tadi. Nah, kita akan menyimak penjelasan dari definisi yang panjang ini yang katanya ada 5 poin, Ustaz. Iya. Nah, poin yang pertama itu tentang al-ilmu. Jadi fikih itu adalah al-ilmu. Fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu. Ya, jadi dia bukan sebuah gerakan. Ya, bukan pergerakan, bukan sebuah fenomena masyarakat, bukan organisasi, bukan institusi, bukan apapun, tapi dia adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Ya, dia sebuah disiplin ilmu, dan oleh karena itu disiplin ilmu ini ya biasanya dia diajarkan secara formal. Ya, diajarkan secara formal, entah itu di sekolah, di lembaga pendidikan, di kampus dan sebagainya. Ya, sebagai sebuah disiplin ilmu, sebagai sebuah mata pelajaran, sebagai sebuah kuliah, sebagai sebuah konsentrasi, memiliki ya kan? konsep. Ada konsepnya, ada nadhoriyahnya, dan bahkan nanti di dalamnya dia masih punya cabang-cabang lagi. Ya, fikih itu nanti ada fikih jinayat, ada fikih muamalat, ada fikih ibadah dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kalau kita bicara tentang fikih, pada hakikatnya fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu. Al-ilmu, gitu kan? Nah, yang kedua bil ahkam. Nah, ketika kita bicara bil ahkam, ternyata kan ilmu itu luas ya. Ilmu pengetahuan itu kan sangat luas gitu. Nah, fikih itu mengkhususkan pada ilmu hukum. Ahkam itu jamak dari hukum. Jadi kalau kita tahu yang namanya hukum ya, hukum itu yang mengatur kehidupan manusia. Betul. Ya, hukum itu mengatur kehidupan manusia tentang apa yang menjadi kebolehannya, apa yang tidak boleh, begitu. Larangan dan ketentuan dan hukumannya dan sebagainya. Makanya disebut dengan sanksi. Jadi ilmu ini adalah ilmu hukum. Jadi ini adalah sebuah ilmu tentang hukum. Ilmu tentang hukum gitu. Bil ahkam. Bil ahkam. Kemudian ada terusannya yang ketiga itu asy-syar'iyyah. Poin ketiga. Poin ketiga. Inilah yang membedakan hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Hukum memang ada yang buatan manusia. Oh gitu. Iya, hukum kan misalnya hukum adat, ya kan, hukum rimba, hukum macam-macam gitu kan. Atau bahkan hukum yang di fakultas hukum gitu. Fakultas hukum itu kan dibuat oleh lembaga legislatif dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang fikih, dan fikih itu adalah ilmu hukum, ini ilmu hukum buatan siapa? Ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syari', Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hukum-hukumnya. Maka definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ini yang membedakan fikih ini dengan hukum-hukum wad'i, hukum-hukum buatan manusia, hukum positif yang ada di tengah manusia, yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hambanya
itu punya kewajiban untuk melaksanakan, mempraktekkan secara implementatif dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Di sini perbedaannya ya. Di sini perbedaannya. Makanya disebut asyariyah itu. Iya, asyariyah. Sebab kalau hukum-hukum yang biasa saja itu kan demi kemaslahatan bersama memang, tapi sifatnya duniawi. Kalau yang syariah karena ada perintah Allah dan kita adalah orang yang beriman, yakin akan adanya kehidupan sesudah alam dunia, ada alam akhirat. Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Iya, jadi ketika kita menjalankan hukum-hukum fikih ini, yang tujuannya bukan bagaimana kita selamat di dunia, bukan bagaimana bahagia, makmur, tentram, sejahtera di dunia, tapi juga termasuk di akhirat juga. Karena melanggar ketentuan syariat Allah ini berarti ada hukuman duniawinya dan ada hukuman sanksinya double. Ukhrawinya. Iya, begitu. Oleh karena itu jadi wajib kita belajar ilmu fikih karena kita belajar tentang ketentuan-ketentuan Allah. Agar kita tidak yang mana Allah mengatakan kalau kamu tidak pakai ketentuanku, masuk dunia akhirat nanti tempatmu di neraka. Gitu ya. Tapi kalau kamu pakai ketentuanku, masuk di akhirat nanti tempatmu di surga. Jadi untuk membatasi masuk surga atau tidak, itu jalankan atau tidak perintah-perintah Allah dalam hukum syariahnya. Itu begitu. Poin yang ketiga. Itu poin yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat ini yang cukup spesifik dan juga unik ya dalam ilmu fikih. Amaliyah. Maksudnya amaliyah itu apa? Bahwa hukum-hukum fikih ini ya terbatas pada wilayah yang sifatnya fisik, jasadiyah, ya, badaniyah, bukan pada wilayah ruh, pada perasaan atau kejiwaan atau keyakinan, itu enggak. Nah, itu bukan wilayah fikih. Itu bukan wilayah fikih. Jadi kalau syariah kan lengkap ya, lengkap. Kita harus husnuzon pada orang misalnya, harus berprasangka baik, harus apalagi berharap, harus sabar, syukur, tawakal dan sebagainya. Nah, itu kan pergerakan apa? Pergerakan hati kan sebenarnya, ruh dan jiwa ya. Ada ruangnya sendiri ya. Nah, syariah ada yang mengatur itu, tapi kalau kita sedang bicara fikih itu syariah juga, tapi bukan wilayah tidak itu. Berbicara tidak wilayah itu, tapi kita hanya bicara wilayah yang amaliyah, yang bersifat lahiriah, fisik, gerakan-gerakan badan kita nyata yang bisa dinilai. Kalau perasaan orang kan tidak bisa dinilai, bahkan tidak bisa dihakimi. Betul. Ya kan? Tapi kalau perbuatan itu bisa dihakimi, perkataan bisa dihakimi. Tetapi kalau apa yang ada di hati nggak mungkin dihakimi, tidak bisa diadili. Maka wilayah fikih itu wilayah amaliyah yang salah satu pedomannya adalah nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi itu berdasarkan apa yang zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan. Wallahu yatawallas sarair. Dan urusan yang sirnya, yang dibalik dari itu semua, itu urusan Allah. Kalau mau kita kasih contoh yang mudah gitu ya, banyak. Contohnya? Contoh misalnya begini. Hukum orang munafik, menyolati jenazah orang munafik. Boleh atau tidak? Boleh apa tidak, ya kan? Kalau orang munafik itu kan kalau kita bicara secara akidah, innal munafikina fid-darkil asfali minan nar, ya. Tempatnya itu di kerak paling dasar di neraka. Jadi kalau bicara nilainya itu lebih bahaya, lebih jelek dari orang kafir. Gitu kan? Tapi dalam ilmu fikih kita tidak mengenal pembagian manusia menjadi tiga muslim, kafir, munafik. Enggak, munafik itu enggak masuk dalam wilayah kajian fikih. Gitu. Kenapa? Karena munafik itu wilayah hati. Nah, dalam ilmu fikih kemunafikan itu enggak masuk. Gitu. Jadi orang munafik itu Islam apa kafir? Tergantung zahirnya apa. Gitu. Kalau zahirnya dia mengingkari secara nyata prinsip-prinsip dasar Islam, atau misalnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya, atau dia mengingkari tentang kewajiban sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ya tentu hukumnya kafir. Gitu ya. Tapi kan yang namanya orang munafik, kalau kita lihat karakteristiknya di dalam Al-Quran, munafik itu qalu nashhadu innaka la rasulullah, kan begitu ya, di dalam surat Al-Munafiqun. Itu orang munafik kalau ditanya, kamu muslim apa kafir sih? Oh, dia saksikan, kami adalah beriman kepada Rasulullah. Gitu kan. Isyhadu bi anna muslimun, kami muslim, dan penampilannya juga sebagaimana orang Islam. Begitu kan. Nah, oleh karena itu ketika kita misalnya dia meninggal,
Nah, ini apakah kita solati, kita mandikan jenazahnya, kita perlakukan sebagaimana jenazah muslimin dan sebagainya atau tidak? Nah, kalau kita bicara ilmu fikih ya, kita tidak mengurusi apa yang ada di hatinya. Kita mengurusi apa yang lahiriahnya. Apa yang tampak. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke? Dia tidak mengingkari kewajiban sholat, tidak mengingkari kewajiban zakat, tidak mengingkari rukun-rukun Islam. Oke? Walaupun mungkin di dalam hatinya atau di dalam rahasia di balik itu mungkin dia sholatnya malas misalnya, idza qamu ila sholati qamu kusala gitu kan. Sebenarnya kelihatannya sih dia sholat, tapi dalam hatinya itu dia ogah-ogahan sholat sebenarnya, begitu kan? Itu kan ciri-ciri orang munafik kan. Tapi kan lahiriahnya dia sholat. Oleh karena itu dalam hukum fikih dia dihukumi sebagai orang Islam, Muslim, bukan sebagai orang kafir. Jadi ya jenazahnya tetap kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan di kuburannya orang Islam. Urusan hatinya kok nggak sesuai dengan Islam, itu urusan dia dengan Allah. Nanti di akhirat saja. Nah, itu nanti di akhirat. Nah, secara hukum fikih memang begitu. Memang kelihatannya, loh, kok nggak sesuai ya? Ya, makanya karena kita bicara hukum, ya. Nah, hukum ini kan apa yang lahir, apa yang kelihatan, yang bisa dinilai oleh manusia. Nah, gitu. Itu penjelasan dari kata al-amaliyah. Al-amaliyah, oke. Kalau penjelasan yang poin yang terakhir nih, setelah al-amaliyah min adillatiha al-muktasab ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ini kita bikin jadi dalam satu poin, sebenarnya itu ada 3 poin di dalamnya. Oh, itu ada 3 poin. Ada 3 poin. Kenapa? Karena dikatakan al-muktasab. Apa itu yang dimaksud al-muktasab? Kalau memang ada 3 poin sepertinya butuh waktu panjang, karena waktu kita terbatas. Nanti antum jelaskan lagi 3 poin itu di segmen berikutnya. Baik. Para pemirsa, penjelasan seperti apa tentang al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah akan kita nikmati, akan kita simak nanti penjelasannya di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Dan kita sekarang berada di segmen yang ketiga untuk melanjutkan pembahasan masih tentang definisi atau pengertian fikih. Ternyata cukup panjang membahas definisi itu, butuh 3 segmen ini. Di segmen yang kedua tadi Ustadz baru menjelaskan 5 poin, tapi poin yang kelima baru sekilas saja ini Ustadz, yaitu tentang al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Poin yang kelima ini seperti apa penjelasan lanjutannya, kita simak jawabannya. Gimana? Iya, jadi di poin yang kelima ini bisa kita pecah menjadi 3. Pertama ada istilah al-muktasab. Muktasab itu kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, artinya yang disarikan atau yang disimpulkan, ya. Artinya berarti fikih ini merupakan hasil pencarian, penyimpulan, ya kan? Jadi dia bukan sesuatu yang langsung turun dari langit lalu jadi itu fikih gitu, bukan, gitu ya. Sebab yang turun dari langit itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Kitabullah wa sunnati rasulih, yang itu merupakan wahyu dan wasiat yang Nabi tinggalkan kepada kita, warisan. Ya? Nah, fikih itu tidak apa adanya begitu. Tidak apa adanya. Makanya ada proses iktisab di situ. Ada proses iktisab, atau kalau dalam bahasa lainnya ada proses ijtihad. Maka disebut al-fahmu tadi, pemahaman terhadap wahyu. Memahami terhadap wahyu, ya, memahami wahyu. Nah, maka penting sekali ada kata-kata al-muktasab, ya, yang diijtihadkan atau yang diambil kesimpulan hukumnya. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Ini poin kedua. Poin kedua dari al-muktasab min adillatiha, yang diijtihadkan atau disimpulkan hukumnya min adillatiha, dari adillah, bukan cuma satu dalil, tapi dari banyak dalil. Karena fikih itu punya sumber. Ya, sumbernya yang utama adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an, ya kan, kitabullah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan membacanya saja tanpa memahami, tanpa mempraktikkan sudah merupakan ibadah. Itu mukjizat. Kemudian yang sumber kedua adalah sunnah Rasulullah. Segala apa yang dikerjakan oleh Nabi, baik itu berupa perbuatan, ya, atau juga perkataan, bahkan sikap diamnya Nabi terhadap satu hal di mana Nabi tidak melarang dan sebagainya, disebut dengan takrir, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah.
Tetapi kan tidak semua perkataan Nabi itu menjadi hukum. Sebab kadang-kadang perbuatan Nabi itu memang bagian dari kehidupan beliau sebagai seorang manusia, sebagai orang yang tinggal di Mekah, di Madinah pada abad ke-7 Hijriah, dengan segala budayanya, dengan segala teknologinya, dengan segala realitas kehidupan zaman beliau, yang mana wahyu ini atau syariat Islam ini kan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman, dan tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Nah, tidak bisa kemudian realita-realita yang ada di zaman Nabi itu dipaksa di sepanjang sejarah harus seperti itu. Karena itu adalah zaman abad 7 Masehi gitu ya. Dengan tidak segala, bisa dipaksa. Iya, dengan segala kearifan lokalnya, gitu kan. Oleh karena itu harus ada proses pensarian. Mana yang masuk dalam syariah dan mana yang itu hanya sekedar budaya tradisi zamannya begitu. Nah, proses itu yang kita sebut dengan al-muktasab. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya yaitu Quran dan Sunnah, dan sebenarnya bukan hanya Quran dan Sunnah ya. Dalam implementasinya nanti ada lagi yang namanya ijma, ada lagi yang namanya qiyas ya. Jadi ada 4 lah yang utama itu ya. Sepertinya kita perlu kelas tersendiri untuk membahas itu ya. Betul, nanti insya Allah pada program berikutnya gitu kita akan bahas sumber-sumber fikih yang secara keseluruhan itu. Tapi di sini kita akan bilang bahwa ini fikih adalah sesuatu yang diambil kesimpulannya dari sumber-sumbernya min adillatih at-tafsiliyah. Ini poin yang ketiga. Tafsiliyah. Jadi tafsiliyah itu begini, tafsil itu artinya kan rinci, detail begitu. Tapi yang dimaksud di dalam konteks ini apa? Jadi begini, kita ini orang awam ya. Kalau kita mengikuti hukum-hukum agama tentang hukumnya ini halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, kita ini tidak bisa langsung mengambil dalil dari sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa gitu ya. Kenapa nggak bisa? Karena kita orang awam tidak punya pengetahuan yang mencukupi untuk memahami Quran dan Sunnah, gitu ya. Ya kendala bahasa, ya kan? Kendala zaman, kendala budaya, kendala. Kita antara kita dengan Rasulullah itu terbentang 1000 problem, gitu, ya kan? Untuk bisa mengetahui atau menyarikan sendiri. Nah, jadi kalau kita ini berfikih itu dalil kita atau pemberi petunjuk kita adalah orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri." Tanyalah kepada orang yang tahu ilmunya. Dalam hal ini maksudnya adalah ulama yang ahli fikih, gitu kan? Pak Ustadz, ini halal nggak? Halal, kita jalan. Pak Ustadz, ini haram apa halal? Haram, kita berhenti. Wajib, kita ikuti, jalanin, gitu kan? Makruh mubah, kita ikut. Itu dalil kita. Dalil kita cuma seorang ustadz. Gitu. Jadi ya. bukan Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Ya, Quran dan Sunnah secara tidak langsung, ya kan? Yang secara langsung kan Quran tidak menjawab, ya kan? Hadis tidak menjawab. Walaupun ustadz itu menjawab pakai Quran dan Sunnah, tapi kan yang jawab tuh ustadz, gitu kan? Nah, jadi kalau kita orang awam, kita tuh tidak sampai kepada dalil yang aslinya. Nah, sementara ustadznya atau ahli fikihnya, faqih, mujtahid dan sebagainya, itu orang yang melakukan proses istimbat, maka dia mengistimbatnya dari dalil yang rinci, dari Qur'annya langsung, dari hadisnya langsung, dari ijma, dari qiyas, dari masalih mursalah, dari istishab, dari amalu ahlil Madinah, qaul sahabi dan sebagainya. Itu jumlahnya ada banyak, insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, itu yang dimaksud dengan dalil-dalil yang rinci, yang tafsili, gitu ya. Nah, itu yang bisa melakukannya adalah para fuqaha. Kalau kita orang awam nanya aja sama fuqahanya, gitu kan? Pak Ustadz, ini boleh? Boleh, ya sudah. Selesai. Ternyata cukup panjang, Ustadz, penjelasan tentang definisi fikih yang al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah sampai min adillatiha tafsiliyah itu. Tapi ada satu istilah nih sebagai pertanyaan lanjutan yang sepertinya sangat melekat dengan fikih, entah itu bisa disamakan atau berbeda atau mungkin identik, yaitu istilah yang kita sering dengar bahkan menjadi nama fakultas sekarang ya, syariah ini, Zat. Oh iya, maksudnya jadi, apa hubungan? Apakah fikih itu syariah atau syariah adalah fikih atau beda atau sama atau gimana nih posisinya? Jadi memang antara syariah dengan fikih ini kayak
setali tiga uang gitu ya, ada kesamaannya, ada tumpang tindihnya, walaupun tetap dia berbeda. Berbeda. Ya, berbeda. Jadi ya, fikih tetap. bukan syariah dan syariah bukan fikih. Tidak selalu fikih itu tidak selalu syariah itu fikih, walaupun fikih itu sebenarnya kalau kita dudukan posisinya dia adalah bagian dari syariah, gitu ya. Kita akan awali dulu dari pengertian syariah itu sendiri. Secara bahasa kata syariah itu artinya at-tariqah, ya, at-tariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus, ya. Kalau di dalam kitab Lisanul Arab itu disebutkan syariah itu maksudnya adalah mauridul ma'il ladzi yuqsadu lisyurbi. Maurid, ya, sumber atau mata air yang orang pada datang ke situ untuk meminumnya, itu kata syariah. Tapi kalau secara definisi istilah para ulama itu dikatakan syariat adalah ma syara'ahullahu li'ibadihi, apa-apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, minal ahkam, yang di dalam itu adalah hukum-hukum, gitu ya, allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya, yang dibawa oleh para nabi. Nah, jadi bukan hanya terbatas pada Nabi Muhammad nih, tapi ada 124.000 orang nabi sepanjang zaman yang juga membawa syariah. Sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayah wa ma ila dzalik. Jadi di dalam hukumnya itu ada macam-macam. Ada hal-hal yang terkait dengan i'tiqad, akidah, ya kan? Kan Nabi itu nggak cuma ngajarin hukum saja, tapi bicara akidah, bicara ibadah, muamalah, akhlak, semua hal-hal yang terkait itu dengan ketentuan syariah. Itulah syariah. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini saja, fikih itu cuma bagian dari syariah. Syariah itu luas. Kita bicara akidah, ya syariah juga. Makanya kalau Abu Hanifah kan mengatakan al-fiqhul akbar itu adalah akidah, gitu ya. Betul. Nah, al-fiqhul asghar yang lebih kecil itu adalah fikih yang kita kenal, yang ada istilah hukum. Jadi itu dari sisi ruang lingkupnya. Yang kedua, kita bisa bedakan antara fikih dengan syariah itu dari sisi universalitasnya. Maksudnya universalitas? Jadi begini, Allah itu ketika menurunkan syariah, ya, kepada umat-umat terdahulu, ya, itu semuanya disebut dengan syariah. Jadi universal tuh syariah itu berlaku pada setiap nabi, setiap zaman, setiap itu namanya syariah. Syariah Bani Israel, syariah apa. Nah, ketika kita bicara fikih, nah ternyata fikih itu dia lebih sempit, yaitu hanya yang kepada Nabi Muhammad SAW saja. Dan bahkan di dalamnya pun Nabi dengan para sahabat itu kan masih ada proses memahami. Sehingga ada istilah fikihnya sahabat Abu Bakar. Abu Bakar punya pemahaman terhadap ayat yang boleh jadi pemahaman itu berbeda dengan pemahamannya Umar, dengan pemahamannya Utsman, dengan Ali, begitu ya. Fikih adalah apa yang dipahami. Apa yang dipahami oleh para sahabat. Oleh para mujtahid. Oleh para mujtahid. Di zaman para sahabat ya itu, begitu. Tapi kalau di zaman nanti berikutnya ada perbedaan-perbedaan lagi. Jadi intinya di situ adalah ada fikih yang sifatnya hanya lokal saja, dan ada kalau syariah itu untuk yang universal. Sepertinya nanti bisa antum ulangi sekilas. Yang jelas fikih dan syariah itu ada perbedaan sedikit. Ada perbedaannya. Ada identiknya. Kalau syariah itu lebih luas, fikih itu hanya sekedar memahami daripada syariah itu, dan dari ruang lingkup dan seterusnya. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih dan pengertiannya ini nanti di segmen yang keempat. Jangan kemana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan kita sekarang sudah sampai di segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengertian fikih. Tadi berbicara tentang perbedaan fikih dengan syariah, yang kurang lebih intinya adalah syariah itu ruang lingkupnya jauh lebih luas dan fikih itu bagian daripada syariah. Dan perbedaan yang lain, syariah itu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap wahyu tersebut. Makanya ada fikih Umar, fikih Abu Bakar tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, berbicara tentang ada fikih Umar, fikih Abu Bakar dan seterusnya ini, saya jadi punya pertanyaan nih, Ustaz. Berarti fikih di zaman sahabat ada ini, kok tiba-tiba ada fikih Umar, fikih Abu Bakar dan seterusnya, atau bahkan di zaman Nabi ada fikih? Ya, kalau kita bicara fikih di zaman Nabi, kita akan bicara pada dua sisi. Pertama, penggunaan istilah fikihnya itu sendiri, apakah ada di zaman Nabi atau tidak. Yang kedua,
fikih yang kita kenal ini yang di dalamnya adalah ijtihad dan sebagainya, apakah memang sudah ada juga di zaman Nabi gitu ya. Kenapa ini dibedakan? Karena ternyata begini, istilah fikih di zaman Nabi sudah ada, tapi pemahamannya atau pengertian ruang lingkup cakupan yang dimaksud ternyata bukan fikih yang kita seperti yang tadi didefinisi ya, yang kita definisikan sekarang ya. Istilah fikih itu ada, tapi maksudnya bukan itu. Sedangkan fikih yang kita kenal sekarang ini juga ada di masa Nabi, tapi namanya bukan fikih. Ya begitu ya. Jadi ini istilah ini kita harus uraikan, petakan dulu satu persatu ya. Istilah fikih ya, kata fikih itu di dalam masa Rasulullah sudah banyak digunakan ya. Misalnya ketika Rasul, sahabat sudah pada menggunakan kata fikih istilah itu. Misalnya ketika di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda begini, inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Min fiqhihi. Ini gitu ucapan ya. Rasul, ya. sabda beliau. Beliau menyebutkan panjangnya sholat seseorang dan pendek khutbahnya itu adalah bagian dari fikihnya. Maksudnya apa fikihnya di sini? Apakah fikih yang kita kenal? Ternyata bukan. Ternyata maksudnya pemahaman dia terhadap seluruh ilmu-ilmu agama. Seluruh ilmu-ilmu agama. Yang tidak hanya melulu pada masalah hukum saja. Amaliyah saja. Begitu. Seperti juga ketika Nabi mendoakan salah seorang sahabat yang terkenal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, waktu itu masih kecil ya. Itu beliau mendoakan Allahumma faqihhu fid-din. Allah jadikanlah dia faqih dalam agama. Ini faqih ini bukan hanya dalam masalah hukum semata, tapi dalam keseluruhan ilmu agama. Jadi agama Islam itu disebut dengan fikih di masa Rasulullah. Di masa Nabi. Fikih maknanya adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Makanya ayatnya juga liyatafaqahu fid-din, untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Jadi bukan untuk mempelajari ilmu fikihnya saja, tapi mempelajari seluruh ilmu agama. Jadi kalau dibilang fikih itu maksudnya adalah memahami secara keseluruhan ilmu-ilmu agama yang bukan hanya cabangnya ilmu fikih semata. Jadi fikih di zaman Nabi sebagai sebuah istilah sudah ada, tapi sudah dengan ada, makna yang sangat luas. Sangat luas, keseluruhan ilmu keseluruhan Islam ilmu agama itu disebut fikih. Nah, sekarang kalau kita bicara ilmu fikih yang kita kenal sekarang sebagai definisi tadi, ilmu tentang hukum yang syar'i, yang amaliyah, gitu-gitu semua. Di zaman Nabi juga ada juga. Sudah ada, ya kan? Misalnya tadi kan kita sebut bahwa intisari dari fikih itu kan adalah memahami. Memahami teks, memahami nas yang ada dalam Quran, yang ada di dalam sunnah, hadis Nabi gitu kan. Dan ditarik kesimpulan hukumnya. Menarik kesimpulan hukum ini dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Proses ijtihad itu justru menjadi kurikulum utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Berarti sebagai sebuah realita fikih yang didefinisikan kita tadi itu prosesnya ada, sekaligus produknya juga ada. Ya. Kita bisa kasih contoh misalnya bahkan Nabi sendiri itu melakukan ijtihad. Melakukan proses itu. Iya, beliau kan Nabi. Kan dapat wahyu, ya kan? Cukup dari wahyu. Cukup dengan wahyu saja sudah jalan. Karena kan kalau dalam ayat Al-Qur'an yang lain bisa disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya kan Nabi itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsunya ya, tapi yang keluar dari ucapan beliau adalah wahyu. Tapi jangan salah juga bahwa tidak selamanya Nabi itu berjalan berdasarkan wahyu. Kadang-kadang beliau harus berijtihad. Berijtihad itu artinya melakukan analisa terhadap wahyu itu, tidak apa adanya, tidak secara tekstual, orang bilang tidak textbook begitu, tapi juga ada hal-hal yang memang beliau harus harus lakukan. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana ijtihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ini nomor satu. Contoh ijtihadnya. Contoh ijtihadnya adalah terjadi pada perang Badar tahun kedua Hijriah. Ketika Rasulullah SAW itu kebingungan apakah mau meneruskan perang ini atau tidak. Kenapa kok ada timbul kebingungan itu? Soalnya begini, perang Badar itu perang keluarga sebenarnya. Di sini pihak Muslim, di sana pihak kafir. Ini anaknya, sana bapaknya. Sini suaminya, sana istrinya.
Gitu. Perang keluarga. Iya, perang keluarga gitu loh. Bapak melawan ayah, melawan anaknya dan seterusnya. Nah, itu dia. Itu kan yang terjadi seperti itu pada dasarnya. Tapi karena ini perintah Allah, disuruh perang, diizinkan perang, ya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, ya disuruh perang, gitu kan. Nah, itu kan karena yuqatal, karena mereka mau diperangi. Sekarang mereka sudah dalam posisi di atas angin. Dalam peperangan itu sudah di atas angin. Ini tinggal penggal aja kepalanya nih. Nah, Nabi berpikir, wah kayaknya nggak bagus nih kalau kita penggal kepalanya. Cuman Jibril nggak turunkan wahyu. Jibril nggak turunkan wahyu. Terus gimana dong? Ya gimana? Kita tunggu. Ditunggu nggak datang Jibril. Akhirnya Rasulullah berijtihad. Tapi untuk menguatkan ijtihadnya beliau mengajak musyawarah. Dalam musyawarah itu dilahirkanlah ijtihad bersama, di mana Nabi dengan para sahabat sepakat untuk menghentikan perang. Perang dihentikan saja. Perang dihentikan saja. Walaupun saat itu ada juga yang punya pandangan yang berbeda, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan tidak ada berhenti perang, kita teruskan perang ini sampai kita habisi mereka semua mati dan kita menjadi pemenang. Artinya Umar menantang Nabi. Karena ini kan wilayah ijtihad. Bukan wahyu. Bukan wahyu. Oke. Nah, itu kita lihat peristiwa itu sudah terjadi di dalam perang Badar itu sendiri. Dan ternyata begitu sudah ditetapkan perang itu dihentikan, baru Jibril turun bawa wahyu, dan isi wahyunya justru menentang apa yang diijtihadkan oleh Nabi. Justru wahyunya bertentangan maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk menghentikan perang begitu saja. Dia harus perang terus sampai kemudian dia yuskhina fil ardi. Betul-betul jadi pemenang yang sesungguhnya, pembunuh semua yang musuh-musuhnya di situ. Itu Nabi begitu mendengar ayat itu tersungkur, menangis dan minta ampun kepada Allah, telah berijtihad tapi keliru. Dan kemudian sampai ada ucapan begini, seandainya Allah turunkan azab atas kesalahan ijtihad kita, pastilah kita mati semua binasa, kecuali satu, Umar. Begitu. Umar ya. Itu kan ijtihad di masa Nabi. Ketika wahyu tidak ada, ya ijtihad bermain. Dan disitulah kemudian Nabi mengkader, mendidik para sahabatnya untuk mulai belajar bagaimana caranya berijtihad. Kenapa? Karena Quran itu turun memang dalam konteks Mekah Madinah saja. Ya kan? Semua yang diceritakan Quran itu ya nggak jauh-jauh dari itu. Sementara Islam harus disebarkan ke seluruh dunia. Mereka harus mampu bagaimana menarik kesimpulan hukum dari yang ada di dalam ayat Al-Quran dan yang ada di Sunnah. Oleh karena itu ketika Nabi minta kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke Yaman menyebarkan agama Islam dan mengajarkan Islam di sana, beliau tes Muaz itu. Dengan apa kamu akan putuskan perkara? Dengan Al-Quran. Kalau nggak ada, dengan Sunnah. Kalau nggak ada, saya akan berijtihad. Apa reaksi Nabi? Nabi bergembira bahwa muridnya ini sudah mampu untuk berijtihad dan memang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Ini semua menunjukkan bahwa di zaman Nabi, ijtihad itu sudah ada. Di zaman Nabi, fikih itu sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi adalah guru fikih nomor 1. Baik fikih dalam bentuk produknya, hukum-hukumnya maupun prosesnya itu diajarkan cara untuk menarik kesimpulan hukumnya Nabi sudah ajarkan juga, dan Nabi punya murid-murid yang memang disiapkan betul-betul untuk melakukan ini, ya kan? Sehingga Nabi ketika mendengar ada 70 orang sahabat yang dibunuh di Bi'r Ma'unah gara-gara pengkhianatan itu, Nabi sampai mendoakan kehancuran kaum itu selama sebulan penuh dalam sholat 5 waktu. Kenapa? Yang dibunuh bukan orang sembarangan. Ini kader-kader utama dalam ilmu agama. Nah, oleh karena itu, nanti saya punya pertanyaan lanjutan nih, terkait tentang fikih di zaman Nabi ini. Dan juga nanti barangkali setelah menjadi sebuah disiplin ilmu besar, menjadi disiplin ilmu bernama fikih ini, apakah ada perbedaannya juga dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain? Para pemirsa, kita tutup untuk segmen yang keempat ini, dan akan kita lanjutkan lagi di segmen yang terakhir, segmen yang kelima nanti, dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan kita sekarang berada di segmen yang kelima untuk melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih di zaman Nabi tadi, Ustaz. Tadi antum sudah jelaskan ternyata di zaman Nabi sudah terjadi bukan hanya produk fikihnya, tapi juga proses istihadnya. Betul. Bahkan Nabi juga mengajarkan istihad itu kepada para sahabatnya, dan salah satu sahabat yang tadi antum sebutkan adalah Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Sampai-sampai Rasul merasa senang dengan
kapasitas muat ini. Nah, apakah hanya terbatas pada muat saja ini, Ustaz? Oh enggak, jadi banyak di antara para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah. Tadi saya sudah ceritakan ada 70 orang yang dibunuh di Bi'r Ma'unah. Ya kan, itu sudah 70. Ya kan? Kalau boleh kita sebut nama-nama besar, misalnya tentu saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Ummu Salamah, itu rata-rata adalah para sahabat yang memang fuqaha, mujtahid gitu ya. Mereka punya banyak fatwa yang kalau di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, I'lamul Muwaqqi'in, disebutkan kurang lebihnya ada sekitar 130-an yang merupakan mujtahid. Kader fikihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, kader-kadernya. Itu masih dibagi 3, ada yang mukatsirin yang banyak sekali fatwanya, ada yang mutawassitin yang di tengah-tengah, dan ada yang ya muqallilin lah yang sedikit begitu. Saya mau sebutkan lagi, misalnya contoh adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Salah satu faqih juga. Jadi kasusnya begini, ini menarik untuk kita bahas. Kasusnya adalah tentang beliau itu mengimami sholat subuh dalam keadaan belum mandi janabah. Padahal dia janabah. Padahal dia malamnya keluar mani dan kemudian mau sholat subuh, kondisinya sangat dingin. Ada musim dingin saat itu. Nah, beliau tidak mandi janabah tapi hanya tayamum saja. Nah, lalu sholat subuh dan menjadi imam. Nah, yang jadi masalah lah, makmumnya ini bingung. Imam kita ini belum mandi janabah. Apakah sholat kita ini sah atau tidak? Nah, kemudian ketika para sahabat itu datang ke Madinah ketemu dengan Nabi, mereka menanyakan salah satu bab itu. Bab bolehkah seorang menjadi imam dalam kondisi belum mandi janabah dan hanya tayamum? Dan Nabi kemudian memanggil Amr bin As. Benar kamu mengimami sholat belum mandi janabah? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Gitu. Karena saya dalam kondisi yang tidak mungkin untuk mandi janabah. Udaranya sangat dingin, gitu kan? Dan kalau saya mandi, saya bisa celaka, ya, hipotermia, kedinginan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang engkau ajarkan wahai Rasulullah, ya, bahwa bertayamum itu bisa untuk menggantikan mandi janabah, minimal listibahatis sholah, minimal untuk bisa membolehkan sholat itu sendiri dan sholatnya sah, begitu kan? Beliau mengatakan, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Mandi binasa. Dan itu haram. Tidak mandi, tayamum saja sah sholatnya, begitu kan? Rupanya memang Rasulullah sudah tahu, ya kan, bahwa ini adalah binaannya, kadernya. Jadi ini untuk mengajari kepada mereka sahabat yang lain, oh ternyata tayamum itu juga bisa menjadi pemboleh dari sholat pada saat tidak mungkin mandi janabah. Ini kasus contoh untuk hasil ijtihad fikih yang benar di zaman Nabi. Iya. Tapi apakah ada juga hasil ijtihad fikih yang salah dan juga di zaman Nabi itu? Ya, jadi kan memang tidak semua sahabat Nabi itu mujtahid. Ya, kapasitasnya tidak sama ya. Tidak sama. Kadang-kadang ada juga mereka yang bukan mujtahid, gitu. Sahabat juga, tapi bukan mujtahid. Ini kasusnya hampir mirip. Yaitu ketika dalam perjalanan keluar mani, paginya mau mandi, tidak mungkin mandi, tapi waktu itu alasannya bukan dingin ya, tapi karena penyakit. Jadi ada seorang sahabat yang entah bagaimana dia kecelakaan, kepalanya kena batu bocor, lalu pendarahan, dan untuk itu dia harus diikat kepalanya begitu. Cuman ya itu tadi, malamnya dia mimpi ketemu istrinya, sampai keluar mani, paginya dia mau mandi janabah, bingung. Boleh nggak ya saya tayamum saja, tidak mandi janabah gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah teman-temannya itu bukan mujtahid. Jadi tidak punya ilmu. Ya sahabat, mereka memfatwakan bahwa harus mandi. Nah, kalau harus mandi kan berarti harus tubuhnya basah semua. Ikat kepalanya dibuka, ya kan, darahnya mengalir lagi keluar, dan dia mandi janabah, seluruh tubuhnya disirami dengan air, dan sesudah mandi apa yang terjadi? Meninggal. Dan Rasulullah marah besar ketika mendengar ada orang meninggal gara-gara mandi janabah, yang seharusnya dia tidak usah mandi janabah. Maka Nabi sambil mengatakan, wallahi demi Allah, itu teman-temannya yang ngasih fatwa seperti itu sudah menjadi sudah menjadi pembunuh. Sudah menjadi qatalu. Mereka telah membunuh. Inna syifa'al ayyi as-su'al. Ya, obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Gitu. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan bahwa ada juga orang yang beristihad di masa Nabi, tapi dia tidak punya kapasitas itu. Dan ketika dia keluarkan fatwanya keliru dan menghasilkan korban jiwa. Dan di situ Nabi marah, ya.
Berarti terkait dengan fikih di zaman Nabi ternyata ada juga fikih yang memang dibenarkan oleh Rasul, tapi juga ada fikih yang dikoreksi. Yang dikoreksi ya karena memang pelakunya bukan orang yang punya kapasitas, tidak memiliki kapasitas untuk masalah seperti gitu itu ya. Oke, itu pembahasan tentang fikih di zaman Nabi. Pertanyaan selanjutnya tentang perbedaan antara ilmu fikih dengan disiplin ilmu lainnya. Setelah fikih menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat besar ini, apakah ada perbedaannya dengan misalnya ilmu fikih dengan ilmu tafsir, usul fikih dan ilmu hadis? Jadi begini, memang itu berbeda ya karena kan masing-masing adalah disiplin ilmu tapi masing-masing punya korelasi, punya benang merah. Ada keterkaitannya. Ada keterkaitan. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu apa tadi tafsir ya. Tafsir itu dengan fikih itu ada apa namanya? Ada tumpang tindihnya. Ada yang bersamanya. Dimana tafsir itu kan menjelaskan isi Al-Qur'an. Dan fikih itu tidak lain adalah menjelaskan isi Al-Quran juga, menjabarkan. Hanya saja kalau kita bicara tafsir itu kan luas sekali. Ya kan, ada tafsir tentang ayat-ayat yang terkait dengan akidah, ya kan, keseluruhan terkait ayat. Nah, kalau fikih kan tadi masalah hukum halal haram dan sebagainya. Artinya maka hanya sebagian ayat hanya ayat tertentu yang kita kenal dengan istilah ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Para ulama memang berbeda pendapat berapa jumlahnya, ada yang mengatakan 200, 300, 400, macam-macam. Tapi intinya ada tadi itu, ada apa namanya tumpang tindihnya, ya kan? Itu ketika ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat hukum, maka itu adalah fikih. Nah, gitu ya. Jadi itu hubungannya antara fikih dengan ilmu tafsir. Kalau kita baca tafsirnya mungkin tidak selengkap penjelasan yang kita dapati dalam kitab-kitab fikih. Ya, karena biasanya kalau tafsir kan hanya menjelaskan sekilas, tidak terlalu mendalam, dan biasanya kalau ilmu tafsir itu dia berjalan sesuai dengan ayatnya. Ini ayat apa dijelaskan. Udah ayatnya berhenti, jelasin lagi yang lain. Tapi kalau kita dalam ilmu format fikih itu sudah maudhu'i. Jadi ayat tentang apa nih? Mau ngomong tentang waris. Dikumpulkan di dalam semua ayat yang dikumpulkan tema itu dan ada hadisnya, ada apa dan sebagainya, kemudian dibahas, dibedah sesuai dengan tema itu. Jadi memang lebih lengkap, lebih detail begitu. Itu dengan tafsir. Kalau dengan usul fikih? Usul fikih itu pabrik dari fikih. Pabrik gitu ya. Jadi usul itu kan karena al-aslu. Al-aslu kan mayubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya itu kan fondasinya. Kalau saya boleh ilustrasikan yang sederhana, kalau mobil itu adalah fikih, maka pabrik mobil itulah usul fikih. Jadi hukum-hukum fikih itu dihasilkan dari proses yang ada di dalam ilmu usul fikih, pabriknya. Kita sebagai orang awam mungkin tidak perlulah terlalu jauh bicara tentang pabrik mobil. Kita belajar saja bagaimana menggunakan mobil dan sebagainya, menggunakannya sebagai end user gitu ya. Nah, nanti para fuqaha, para ahli usul fikih itulah yang melakukan proses itu semua. Kita tinggal ikuti apa yang sudah dibuat oleh para fuqaha. Jadi usul fikih adalah pabrik dan fikih adalah produknya. Mobil produknya. Itu. Ya, gitu. Itu usul fikih dengan fikih. Yang ketiga adalah dengan ilmu hadis. Ilmu hadis ya hampir sama saja. Jadi hadis itu kan wahyu juga ya. Cuman bedanya antara hadis dengan Quran. Kalau Quran sudah dijamin valid, dijamin sahih, bahkan bukan cuma sahih ya, mutawatir. Nah, sementara hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kemudian nanti dilihat dari sudut yang lain, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan dhaifnya sendiri pun ada peringkat-peringkatnya lagi dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara tentang ilmu hadis, kita bicara tentang nomor satu adalah ini sahih apa enggak, bisa diterima apa enggak dan seterusnya ya kan. Nah, yang kedua nanti setelah itu adalah kita bicara tentang apa kesimpulan hukumnya dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari itu. Nah, hadis itu kan juga sangat-sangat luas wilayahnya ya kan. Cerita tentang ada Nabi pakai jubah, Nabi makan kurma dan sebagainya itu kan semua. Lah, kesimpulan hukumnya apa? Gitu kan. Oleh karena itu kalau dibilang, ayo kita hidupkan sunnah Nabi, ini sunnah Nabi maksudnya yang mana nih? Sunnah Nabi, apa yang menjadi budayanya Nabi dan sebagainya, itu harus kita jadikan sebagai kehidupan kita sekarang? Atau sunnah Nabi maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi yang mengandung nilai syar'i, dan nilai syar'inya itu... Yang bisa membedakan itu adalah fikih. Itu fikih, gitu, membedakannya. Maka kalau kita mengatakan, ayo kita hidupkan sunnah Nabi, itu alatnya, teropongnya untuk membedakan mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i, itu adalah ilmu fikih. Tapi ilmu fikih tidak bisa lepas dari ilmu hadis. Dan biasanya karena itu adalah sumber. Ya, para fuqaha itu adalah sebelum jadi faqih, itu jadi muhaddis dulu. Gitu. Betul. Ya, sepertinya episode kita sudah habis tentang pengertian fikih dengan segala macam perbedaannya dengan disiplin ilmu yang lain. Para pemirsa, demikianlah tadi pembahasan tentang pengertian ilmu fikih dan juga perbedaannya dengan syariah, perbedaannya dengan disiplin ilmu yang lain, dan juga
hal-hal yang terkait dengan definisinya. Para pemirsa, akhirnya berakhir sudah segmen yang kelima ini. Dan bagi Anda yang belum pernah bergabung dengan Sekolah Fikih, kami persilakan untuk melakukan registrasi di website kami sekolahfikih.com. Sedangkan Anda, para mahasiswa yang sudah tergabung dengan sekolahfikih.com, kami persilakan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan, yang biasanya nanti juga akan muncul di akhir tayangan di layar kaca Anda. Akhirnya saya Stoma bin Abi Nasr beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Ikuti terus Sekolah Fikih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.